Ini di Indonesia itu kita tuh ngajarin anak SSB, misalnya U10, U11, push up padahal nggak boleh. Bedanya Akademi Persib dengan grassroots naon? Beckham itu bagus untuk potensi di Liga Nasional ya. Beckham itu salah satu bakat alami yang dimiliki oleh Indonesia. Masalahnya dia di Liga Indonesia. Bermain itu penting, tapi bermain di Liga 1 juga bukan solusi gitu. Mendingan milih Beckham atau Marcelino. Saya nggak percaya ada satu klub yang di Indonesia untung, termasuk Persib sekalipun. Bohong. Harusnya ya, bobotoh urang, itu yang harus dikasih beasiswa sama Persib. Karena akhirnya jadi mengabdi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bobotoh. Nah, kita ketemu lagi nih di Ngobrol Nge-Explore bareng Acong dan saya Randy Enteng. Wih, kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya. Iya, sama siapa ngobrolnya? Ya, bentar kita sebutin ya. Ada di sini tenang, weh, kalem artinya. Senyum aja dulu, kalem. Oke, jadi yang belum kenal nih bobotoh, di tengah-tengah kita tuh ada salah seorang ya. Pelaku. Tapi biar kenal dulu ya, kita sebutin dulu ya, biar pada kenal. Jadi beliau bernama Oki Erlivan ya. Oki Erlivan sebagai orang Bandung yang cukup lama hijrah di London, Inggris. Jauh-jauh ya. Jauh, teteh. Jadi gini ya, kalau di istilah Sunda teh aya orang Bandung mah cenah teh bisa hijrah. Bener. Yang ngomong nantinya, tapi beliau bisa menepis hal itu. Padahal orang Bandung teh punya istilah di dalam bahasa Sunda. Kurung batok. Nah, aya kurung batok. Tapi dibales oge anu disebut nate naon sih? Kelak poho euy, naon ngaranna teh tandang makalang. Tandang makalang. Prung geratarung tandang makalang. Beliau teh salah satu yang yang bisa mewujudkan hal itu gitunya di samping disebut nate orang Bandung teh kurung batokeun, tapi beliau enggak. Terus ke London lagi. Ke London. Kayak lagu The Changcuters. Ya. Hijrah ke London. Kota sepak bola di London. Ya. Bener. Nah, Changcuters juga dari Bandung, bro. Dari Bandung. Iya, dari Bandung. Ternyata terinspirasi The Changcuters. Bener ya. Madep. Nah, terus perlu bobotoh tahu ya kalau orang Bandung geus pasti bobotoh. Ya. Nah, udah pasti bobotoh. Terus beliau salah satu pelaku sepak bola di Indonesia. Nah, karir beliau itu yang pertama punya lisensi UEFA B sebagai pelatih. Terus punya juga FA Nation Talent Scout level 2. Scout ya. Terus ada UEFA level 2 futsal. Jadi guys, bisa ya, lapang kecil bisa. Jadi guys, jelasnya jadi pelatih bisa, neangan pemain bisa, asli. Futsal bisa. Nah, ini tuh yang keren ya, orang Bandung aya nu punya lisensi UEFA gitu ya. Dan itu jarang sekali. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, bisi salah saya gitu. Boleh perkenalkan gimana? Hanya hatur nuhun ya. Nanti introduksinya. Jadi saya Oki, saya asli Bandung. Sekolah di Bandung, kuliah di Bandung, cari makan di Bandung, akhirnya hijrah ke London. Cangcuters ya. Saya di London ngelatih sepak bola dari mulai akademi grassroots namanya. Jadi di sana tuh ada grassroots, ada pre-akademi. Jadi tingkatannya sebenarnya banyak. Di grassroots sendiri sebenarnya liganya juga banyak gitu. Jadi bukan grassroots itu tidak satu liga gitu ya. Nah, terus di sana juga saya ngelatih di divisi 7 untuk men's team karena lisensi saya belum membolehkan untuk masuk ke divisi yang lebih tinggi. Jadi di sana kalau UEFA D boleh ngelatih liga-liga tertentu, UEFA C tertentu, UEFA B tertentu, sehingga di sana sistematis gitu. Nah ya sudah, saya juga punya lisensi scout untuk pencari bakat anak-anak muda gitu ya, untuk masuk ke akademi. Itu sih perkenalannya. Siap-siap pemanasan bisa dipainkeun. Bisa dipainkeun ya. Nora. Nah, tadi teh perkenalan sedikit dari
apa Aoki ya, kita panggilnya AAW-nya Ya, biar enakeun gitu. Orang Sunda. Tah ieu yeuna aya cai-cai atau Oh, ada siap. kumaha kada aya cai-cai wae mah. Nah, ini teh yang tadi saya bilang ya. Orang Bandung teh disebut nate kurung batok gitu. Tapi teh teu kagok gitu. Langsung ke Inggrisnya, Iya. langsung ke Inggris gitu. Kira-kira menurut ini apa yang pertama kali membuat Aoki teh hijrah ke Inggris? Yang pertama itu kenapa? Terus apa tiba-tiba Juk jadi ngambil pelatih gitu? Iya. Pertamanya gimana ceritanya? Nah, pertama kan sekolahnya, kuliah. Saya dulu lulus dari ITB, langsung pengen cari S2 gitu. Tapi saya nggak mau S2 yang kayak ke Amerika, Belanda, karena saya suka bola. Oh, Nah, suka Chelsea gitu. oh pantesan dipakainya. Iya. Best club in the world. Iya. Yang lain boleh ngaku tapi nggak punya ini. Aduh. Oke, baru juara kemarin ya. Iya, baru juara. Oke, baru juara kemarin. Nah, saya teh suka Chelsea dari dulu, dari kecil ya. Jadi dari mulai zaman Marcel Desailly, zaman Glenn Hoddle di sana. Kan ada 2 pemain Chelsea yang ke Persib. Apal tuh? Apa? Ya, tuh? apa? Essien. Jadi Kole. Ya kan? iya benar. Iya, Carlton Cole. Carlton Cole. Nah, jadi dari zaman Carlton Cole ya. Nah, dulu saya waktu tahun 98 pernah di sana. Dan saya masuk ke akademinya Chelsea. Oke. Nah, di sana saya pernah main bareng sama Joe Cole. Oke. Oh, Dia wonderkid Tapi kalau Joe Cole dia memang di men's team ya. Oh. Kalau saya dulu masih di youth team gitu. Nah, dari situlah akhirnya kesukaan terhadap warna biru-biru teh makin tebal gitu nya. Di Bandung mah aya Persib, di ditu mah aya Chelsea. Gitu. Jadi benar. ya awalnya memang karena itu. Tapi kuliah di olahraga juga, jurusan olahraga? Enggak, saya dulu kuliah, saya di Oxford ngambil konstruksi mega proyek. Oh, Gitu. karena ketertarikan terhadap sepak bola. Ketertarikan terhadap sepak bola. Nah, anak saya sekolah di sana. Oh, Nah, anak saya tuh suka bola. Awalnya saya nggak terlalu peduli, maksudnya ya ada eta mah pan siga ekskul gitunya. Ekskul main bola. Tapi lama-kelamaan dia pengen masuk klub, grassroots. Kan nggak bisa langsung masuk akademi, masuk grassroots. Lama-kelamaan saya ngeliat ternyata bakat nama ayah gitu. Tapi harus dipoles, Pan. Iya. Nah, jadi tiap sore saya nganterin anak saya nonton bola. Nah, daripada saya ukur ningali unggul gitunya, udah we mending saya latih sekalian gitu. Oh, jadi tekagok ningali Kagok ningali budak. nah iya gitu Pan. Udah hampir tiap hari kan saya teh nganterin anak main bola, dari mulai mereka baru belajar nendang bola sampai akhirnya mereka sekarang di akademi alhamdulillah. Dan akhirnya udah saya cari lisensi yang memang betul-betul paten gitu ngajarinnya. Jangan sampai cuman katanya-katanya. Karena memang saya backgroundnya kan ya termasuk akademisi yang kuat gitu ya. Artinya saya suka belajar. Ya udah saya cari lisensi yang memang betul-betul fokus gitu. Oh, berarti pas saat kuliah memang karena resep bola, terus akhirnya ngambil lisensi di sana. Lisensi. Tapi di sini teh kan ada 2 lisensi yang ambil teh ada lisensi. 3. 3 ya? 3. Pelatih, terus coaching ya? Oh, ada futsal, bola, sama scouting. Scouting. Mencari bakat. Oh, itu berbarengan atau Nggak beda-beda karena kalau di Inggris orang yang pengen punya level B itu wajib ngambil futsal. Oh. Oke. Ada sebabnya. Futsal itu kan small sided game ya. Nah, di Inggris itu kan kick and rush-nya kuat. Oh, Nah, basic sehingga awalnya dari situ. Dia harus memiliki basic awal. Ketika bolanya di bola lapangan yang kecil, dia harus kuat pemahamannya. Makanya kenapa futsal itu menjadi lisensi wajib buat kita ambil. Oke. Gitu. Karena futsal itu kan wajib lari ya jadi ya. Wajib lari, mainnya di gerak. Terus bergerak gitu kan. dan main di kotak yang sempit. Iya. Oke. Gitu. Terus Akang pernah juga ngelatih di mana aja Kang selama di Inggris? Saya ngelatih tuh pertama di Pinnacle namanya. Terus yang kedua saya di Saracen. Yang ketiga saya di The Eight.
Oh, Oke. mantap. Nih Kang, ini kan tadi kan bicara soal pelatih ya, dia mulai melatih di mana dan di mana gitu kan. Ini saya sih ada sedikit mau tanya sih Kang, gitu kan. Kan maaf nih ya, itu kan di London gitu kan, di Inggris gitu kan, kita tahu lah banyak pelatih-pelatih berkualitas lah gitu kan ya di Inggris gitu kan. Terus kemudian kita nih bukannya kita merasa inferior, tapi ketika kita orang Indonesia dan terjun ke dunia pelatihan gitu kan, itu ada ini nggak kayak semacam kayak underestimate dari pelatih-pelatih lain, wah ini orang Indonesia gitu atau gimana gitu? Enggak, mereka sangat menghargai karena yang dilihat itu adalah lisensi. Oh lisensi tetap ya. Jadi bisa saya tuh ada orang Thailand, Oh. ada orang Malaysia, pemain orang Asianya, ada orang India. Oke. Jadi nggak ada diskriminasi sih. Iya. Oh, nggak jadi aman. Artinya memang terbuka itu ya sama siapapun, yang penting Siapapun. lisensinya itu ada. Lisensi. Iya. Oke. Sesuai we gitu Iya. penting mah nya. Iya. Aya ieu na ta kira-kira dari sekian banyak perjalanannya Pak, lamun diceritakeun mah pasti panjang gitu. Bagaimana Aoki teh ngambil lisensi futsal, terus saya pelatih sepak bola sampai scouting itu. Kira-kira hal apa yang paling berharga yang Aoki pelajari selama di sana teh? Bola itu kan seni ya. Ternyata dia tuh adalah perpaduan antara data dan sports. Iya. Olahraga. Jadi tidak hanya semata-mata orang bisa nendang, orang bisa ngegolin. Nah, itu mah terlalu cetek gitu ya. Tapi ini kita bicara data. Apalagi sepak bola modern. Sepak bola modern itu udah bicaranya adalah angka, data gitu. Jadi pasti banyak pelajaran yang bakal kayak orang bahas tentang perbedaan jeung Iya. di dia ya. Pasti ada perbedaannya ya. Pokoknya mah mun sok main FM, tah eta. Nah. Tah eta Iya. jadi FM. saya tuh salah satu orang yang suka FM dari tahun 2004 dan si fitur FM ini tuh dari tahun ke tahun teh pasti banyak gitunya fiturnya teh nambahan sampai si peran, karena tadi saya baca di sini scouting itu ya, scout atau pencari Iya, bakat. Ada salah satu di websitenya komunitas Football Manager teh. Oke. Jadi mana cobaan cenah make tim underdog, tapi cukup mana rubah weh si scoutingnya terus Oke. youth of development cenah. Dan pas tadi ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai tag, emang berpengaruh Iya. gitu, tentang apa yang dipelajari sama mungkin apalagi berkecimpung di dunia youth of development itu ya. Iya. Nah terus siapa sosok yang paling berpengaruh nih dalam perjalanan tiba-tiba karir jadi pengen jadi pelatih yang paling berpengaruh teh? Yang berpengaruh dalam hal sepak bola. Dalam hal sepak bola, saya tuh suka Jose Mourinho ya. Oke. Jose Mourinho itu adalah seorang pelatih modern yang dia mengkombinasikan antara leadership, data, dan seni di sepak bola. Dia bener-bener seorang orkestrator, coach yang luar biasa orkestrator gitu. Jadi bukan hanya taktik sepak bola gitunya, tapi dia betul-betul pada saat dia datang tuh, ya dia udah punya data. Semuanya. Iya. Data per kemarin si anak ini teh kumaha, data per 2 minggu lalu orang Iya. ini teh gimana. Jadi dia sangat percaya dengan angka. Iya. Makanya dia sempat debat kan sama match analysis pas lagi dia di MU itu pas viral kan, itu kan dia debatkan soal taktik yang mungkin ada yang keliru atau apa gitu. Iya. Dia berdasarkan bahan statistik gitu. Betul. Nah, tadi saya sedikit menyinggung soal tendang-menendang Pak Acong. Nah, ini saya sedikit teringat ya. Dulu tuh saat Shin Tae-yong itu masih pertama waktu Indonesia, itu bilang bahwa pemain-pemain Indonesia itu nggak bisa ngoper. Betul. Betul. Nah, itu sebenarnya dalam pelatihan di pembinaan seperti apa mengoper bola terhadap anak-anak di usia dini? Saya waktu ngambil lisensi UEFA D, pertama kali lulus di UEFA D, itu saya harus ngelatih seorang anak melakukan passing dalam satu sesi. Kita punya satu sesi itu 1,5 jam, maksimal itu 2 jam. Oke. Itu hanya setengah jam aja. Itu dia latihannya hanya passing. Bahkan Oke. di dalam satu full sesi itu passing. Modul passing itu punya modul itu sampai kalau kita mau ngajarin passing yang benar itu sampai 6 bulan.
6 bulan. Dari mulai short pass, medium pass, long pass. Dari mulai short receive, medium receive, sama long receive. Gimana cara kita nerima bola jauh, ada bola tengah, pendek, sama bola datar. Bahkan kita harus bisa belajar. Anak saya waktu dilatih, itu dia harus belajar gimana cara receive the ball dari atas. Jadi nggak boleh bolanya itu mantul. Jadi bener-bener ini kaki dia, ini bola tek. Jadi nggak boleh tek tek. Oh, tong mantul gitu. Tong mantul gitu. Bisa tuh gitu. Itu bisa sih. Bisa taruh orang gitu sih. Beda Swing, e-sport mah itu diajarkan. Jadi passing teh satu hal yang sangat sulit karena banyak orang salah melakukan passing. Passing ada lagi pakai kaki luar, ada kaki dalam. Itu juga ada tekniknya. Kenapa kita harus passing pakai kaki dalam? Kapan kita passing kaki dalam? Kapan kita passing pakai kaki luar? Nah, itu aja konsepsinya itu harus kita ulang ulang terus sampai ribuan kali. Di sejak dini komonya jadi dari Betul. jenjang si SSB-na gitu ya. Bahkan kudu bener gitu. Mengamati sampai under umur 6 tahun ya, betul nggak Pak? Betul. Dari sebenarnya bola dimulai dari U5. U5 sebetulnya. Betul. Dari mulai dia TK. Dan itu sangat TK itu pertama kali yang diajarin cuma 2. Dribble, bawa bola, sama nendang bola. Udah nah, itu kan masih TK kan masih kecil-kecil ya. Nah, itu tuh bolanya seukuran seperti apa? Apakah bola normal? Namanya bola ukuran 3. Bola ukuran 3. Jadi yang punya anak, Pak, kalau misalnya masih TK belajar bola mungkin bola ukuran 3 ya belinya. Bola ukuran 3, ada bola ukuran 2, ada juga. Ada bola ukuran 2, bola ukuran 3, bola ukuran 4, ada bola ukuran 5. Itu aja kita harus hafal tuh. Dan sebagai pelatih, siapa yang kita kasih bola ukuran 2, siapa yang kita kasih bola ukuran 3, 4, dan 5. Nah, kalau normal itu kita sebagai pemain profesional misalnya gitu, pakai ukuran bola berapa itu? Semua pemain profesional itu mulai dari bola ukuran 1, dari bola tenis. Bola tenis itu dipakai melatih untuk konsistensi. Jadi jangan disangka orang latihan pakai bola ukuran 5, normal. Oh, normal tuh 5? 5. Bola tenis itu ukuran 1, dan itu memang dipakai untuk latihan. Pernah nggak ngelihat, kalau nggak salah Zlatan Ibrahimovic, dia satu ketika lagi baru masuk lapangan, belum mulai, dia lepeh permen karet, terus dia juggling pakai permen karet. Nah, kalau kita udah bisa sampai sekonsisten itu, berarti teknik kontrol kita kuat. Jadi diperhatikan detail-detailnya ya tentunya. Sedetail itu. Orang jadi ingat filmnya Sally Soccer makan dog. Betul. Makan dog kan, bener kan? Lamun kiper mah nu adonan martabak. Nah, pastinya ya, kalau lihat perkembangan sepak bola khususnya di Bandung atau di Indonesia dan di luar teh, sendiri mah lain eceuk deui. Beda jeung urang mah pasti karena lihat referensinya media sosial, terus kalau nggak misalkan orang ngomong, yuk di ditu mah kieu. Nah, sendiri yang udah mengalami dan tahu bagaimana perbedaan antara di sepak bola di sana, dalam artian teh sepak bola di mulai jenjangnya dari usia muda sampai profesional, mungkin udah tahu. Nah, kira-kira di usia muda, karena concernnya di kepelatihan usia mudanya, yang paling membedakan dengan yang ada di kita nih? Banyak sih. Dari mulai modul kepelatihannya udah sangat berbeda. Cara mereka melatih. Saya di UFAB itu kalau kita sebagai pelatih tidak boleh tangan tuh kosong. Jadi harus bawa bola 2 di sini. Kenapa? Jadi kalau ada bola yang keluar, tidak boleh wasting time gitu. Kasih lagi bola biar cepat mainnya gitu. Karena kan di dalam 1,5 jam sampai 2 jam itu, kalau bola keluar kita harus ngambil bola lagi. Nggak sehilang 20 detik. Kasihan bola deh gitu kan. Jadi nggak potong waktunya sabaraha gitu. Jadi itu harus betul-betul seorang coach itu harus efektif dalam mengelola waktu. Nah, itu tuh untuk melatih apa, Pak? Disiplin. Dan mungkin respon juga ya, respon. Disiplin. Jadi ya dari mulai modulnya beda, disiplinnya beda. Kalau anak saya karena udah masuk akademi, itu makan itu betul-betul wajib diperhatikan. Bedanya di sana ada roadmap tuh.
di kita apa kan belum ada roadmap. Ada pathway. Dan di urang mah nu penting main heula meureun gitunya. Sebenarnya ini- potensi orang Indonesia mah jago-jago. Tapi pas dia udah agak gede dia jelek. Dan itu bisa dilihat dari Generasinya Evan Dimas. timnas we nya, timnas tuh Evan. usia muda. Ya. Kermudana mah edan ngarabret gitu tah. Ya. Menjelang naik ke senior, kadang sok Iya, tiba-tiba generasi Evan Dimas, Lenong. kayak gitu kan. Generasi Evan Dimas tuh dulu kan juara AFF itu kan tiba-tiba sekarang karirnya pada kemana gitu. Kan dulu ada nanti Persib Eka Ramdhani apa tuh? Ya, Oh, Ramdhani. zaman Sting Eka. atau idola. Apa? Zaman Eka, Eta kan sebenarnya mah jago bener gitu Eka mah. Cuman pas udah masuk ke ekosistem senior, ya udah tarkam we. Nah, bicara pembinaan Kang, ini saya bicara soal situasi ya. Cenah mah ibu-ibu di London teh sama kayak di Bandung. Riweuh gitu kalau nganter anak-anak SSB teh. Ternyata sama-sama aja katanya ya. Riweuh teh kumaha? Maksudnya kayak Simon itu asisten coachingnya direktur tekniknya timnas itu bilang bahwa orang tua tuh nggak perlu sampai teriak-teriak di pinggir lapangan ketika mengantarkan anaknya sekolah sepak bola. Ya. Nah, itu kayak gimana di London itu kan gitu. Kalau level grassroots iya gitu. Nah, Tapi kalau udah masuk ke akademi udah nggak boleh karena kita punya aturan. nah di SSB kita teh banyak Kang. Nah, kalau udah cuman gini di Indonesia itu grassroots sama akademi sama. Oh, ini betul. Orang bilangnya, Ya. "Oh iya anak saya masuk akademi, akademi mana?" Eta Akademi Maung Bandung misalnya. Oke. Padahal itu bukan akademi. Itu grassroots. Grassroots. Grassroots aja divisinya masih ada 5 sampai 6 divisi. Makanya Namanya jelas, apa ya? tadi yang dibilangin sebelum masuk ke akademi itu memang ada grassroots-nya Ya, dulu. Ada grassroots. Ada piramida apa saya lupa namanya itu. Jing, jelas. Apa ada piramida apa gitu. Kalau di sini kan grassroots sama dengan akademi. Kalau akademi hanya boleh satu orang tua yang ngantar dan dia tidak boleh merekam dan dia tidak boleh banyak bicara. Kalau hanya udah ada masuk satu. ke akademi. Kalau udah ada di akademi hanya satu, siapa ibunya atau bapaknya Iya. yang mau masuk nonton Iya. dia. Saya tuh pernah beberapa kali nonton beberapa SSB ya kan lagi latihan saya iseng-iseng gitu. Itu tuh ibu-ibunya tuh teriak-teriak gitu kan. Jadi ayo cetak gol, kenapa anak saya nggak main? Sampai dia sampai neror pemain lawannya yang Ikut intervensi gitu ya. Iya. Menurutku itu bukan suatu kapasitasnya. Iya. Masa udah ngejek-jelekin pemain lawan SSB kan pendidikan ya. Itu kan buat secara mental juga nggak bagus gitu. Betul. Nah. Betul. Gitu. Jadi nu ngabedakeun teh kitu meureun bobotoh. Ya di Tapi ada yang kalau secara taktikal atau teknikal Beda. teh beda juga. Beda. Kita mah sebenarnya kalau saya lihat ya tidak terlalu jelas mau pakai filosofi apa. Tah eta benernya masalah filosofi. Jadi teh. setiap coach itu kalau kami kan diajarin filosofi di FA atau di England ya, kita kan kick and rush. Nah makanya kenapa kita selalu bilang simple play, simple play, simple, simple, simple. Jadi artinya kamu hanya punya waktu maksimal 2 detik untuk bawa bola. Oke. Dan kita memang selalu timer. Oke. 1, 2, pass, 1, 2, pass, Iya. 1, 2. Kalau sampai dia 1, 2, 3, ngulang lagi dari awal. Oke. Nah, kalau di kita paling seneng ngebawa bola, ngedribble gitu. Mungkin kita banyak dipengaruhi oleh sepak bola Itali dulunya. Nah, sepak bola Itali itu berbeda dengan sepak bola Belanda, begitu juga dengan sepak bola Spanyol, begitu juga dengan sepak bola Inggris, begitu juga dengan sepak bola Amerika Latin. Kalau Seleção, dia itu betul-betul sangat jago sekali di dribble. Seleção itu Brazil. Ya. Jadi Brazil itu memang suka banget main one on one, 1v1 gitu. Makanya dia dribble dulu, deketin orang, tek 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 tek, Ngelewatan, baru set. ngeset gitu. Nah, Inggris itu kalau sampai ada orang jaraknya 2 langkah dari kamu, itu kamu udah melakukan kesalahan. Sampai segitunya. Jadi nggak boleh sampai 2 langkah. Ada 2 langkah di depan kamu. Jadi kita sebelum orang itu masuk, kita harus passing gitu. Nah, kalau Itali dia mainnya dia selalu pakai wide. Selalu pakai jarak samping gitu. Nah, kita tuh nggak tahu filosofinya mau dibawa kemana. Nah, kalau dari awalnya kita nggak tahu filosofinya, maka seluruh SSB nggak ada standar. Ya. Yang saya perhatikan juga ketika bicara soal filosofi ya, terutama dalam soal pengembangan pemain gitu kan. Ketika latihan sepak bola itu di ukuran pendidikan pembinaan, kebanyakan justru malah kebanyakan lari fisik gitu. Nah, eta salah. Jadi kan kayak seolah-olah fisik diutamakan, tapi untuk filosofi itu juga jadi bias gitu Pak. Sebenarnya fisik tuh boleh. Jadi gini, di Indonesia itu kita tuh ngajarin anak SSB, misalnya U10, U11, push up. Padahal nggak boleh. Di sana itu haram push up, squat jump, ngegendong.
Itu hanya boleh dilakukan U14, U15, U16. Di mana kita tidak boleh diajarkan nyundul sampai U12. Di sini nggak pakai sundul. Semua kayaknya harus bisa ya kayaknya ya. Salto juga harus bisa kayaknya kalau di sini. Iya. Bobotohnya di urang mah. Iya, di sana throw in sampai umur 12 tahun tidak boleh throw in pakai tangan. Throw in itu harus pakai kaki. Jadi umur sampai umur 12. Kenapa? Karena lapangannya juga beda. Dari mulai 3 lawan 3, 5 lawan 5, 7 lawan 7, 9 lawan 9, baru 11 lawan 11. Di Indonesia, U10 bisa 11 lawan 11. Di Indonesia, U10 bisa 9 lawan 9. Jadi nggak ada konsistensi standar gitu. Nah, padahal anak-anak itu harus sering menyentuh bola. Makanya kenapa dia cuman 5 lawan 5, 7 lawan 7. Merah rapih we. Passing na kumaha, receiving the ball na kumaha, shooting na kumaha. Jadi lebih ngeliatin progres anak teh seperti apanya diperhatikan gitu. Detik ieu teh. Jadi mun aya nu jago gitunya di Indonesia eta mah bakat weh. Da memang geus bakatna kitu. Tapi pernah Kang pas zamanna tahun berapa yang ada bocah Depok yang Messi Tristan. Ya. Kan jadi jelek sekarang. Mana? Padahal waktu kecil teh Sebutnya Messi. ya emang si bola teh napal pisan aja dibawa teh gitunya. Nah, mungkin juga karena yang tadi disebutin sama Aoki, perbedaan bagaimana memelihara sepak bola sejak dini teh memang ada tingkatan oge gitu. Betul. Jadi moal sia-sia meureun kitu nya. Nya, mun ayeuna papan anak kitanya naik ke kelas 4, ke kelas 5, ke kelas genep. Naon cing bedana? Naon bedana? Iya sih. Pan jago ngegolin si eta mah. Sok ngagolkeun. Tapi kita nggak bisa bilang bedanya apa. Kalau di sana setiap sesi, setiap habis akhir tahun kita kasih evaluasi. Anak kamu udah bisa ini. Nah, 1 tahun kemudian dia bandingin rapotnya. Jadi kita tahu si eta perkembangannya ieu, perkembangannya eta. Gitu. Nah, bicara soal bobotohnya si kumaha bobotohnya nu SSB ayeuna jadi naraon. Malah jadi kieu, bae SSB jadi kieu ayeuna. Bae lagi SSB jadi supporter we aya namanya. Nah, kan bicara soal pendidikan, soal rapot gitu kan ya di kelompok berbagai kelompok umur nih ya, gitu kan di London, di Inggris dan juga di Indonesia gitu kan. Kan pasti kan anak-anak usia kelompok umur itu kan juga sekolah mereka. Nah, bagaimana memanage pembagian waktu antara pendidikan sepak bola dan pendidikan di sekolah? Tah eta. Kalau kita bicaranya itu non akademi grassroots, itu selalu pulang sekolah. Selalu Aktivitas pulang nanti. sekolah. Tapi kalau akademi, meskipun itu pulang sekolah, bahkan akademinya ngejemput ke sekolah kita. Untuk make sure dia nggak boleh telat. Gitu. Jadi akademi itu satu tingkat yang serius. Bener-bener dia, karena gini, orang grassroots belum tentu dia bisa sukses di bola. Akademi aja, dari sekian banyak anak akademi, belum tentu dia jadi pemain bola. Tapi itu orang-orang yang sudah pasti berbakat. Di orang mah, SSB-na jago, bisa jadi ujuk-ujuk main ke timnas. Iya. Bener. Di orang mah, si eta teh masuk SSB ieu, si eta mah jago, si gana mah lolos seleksi timnas. Jadi tingkatannya tuh langsung gitu. Bedanya bantangnya penting yang tadi balik deui sebelum masuk ke akademi aja udah prosesnya teh udah ada. Jadi ketika budak teh nyaho ieu geus nepi misalkan di urang mah ti kelas 1 nepi ka kelas genep teh yang penting bisa nyetak gol. Tapi lamun misalkan dengan sistem seperti itu jadi bakal tahu ketika mereka naik ke kelas 2, kelas 3 teh udah bisa apa aja mungkin gitu nya. Anak saya mimitina kiper. Ganti jadi back, ganti jadi full back, right back, left back, ganti jadi CM, diganti sekarang naik ke striker. Jadi itu teh tingkatan ranking. Di urang mantep, kabeh rek jadi striker. Iya. Berikut geus gedehna teh, nya striker. Pokoknya nu badag jadi belakang. Back. Jadi back. Mun lincah sayap, Padahal nggak gitu. Padahal dari mulai awal itu tidak boleh ada penempatan posisi sampai dia ke U12. Baru dia akan didefinitifkan. Si eta back siga nama. Si eta siga nama CM. Itu teh dari hasil proses di sekolah sepak bola itu. Karena semua harus bisa masuk ke semua posisi. Makanya kenapa kita wajib untuk memiliki lisensi futsal. Untuk melakukan rotasi pemain. Yang pendek kalau itu jadi ada filosofi gitu.
Ya, tos aya gitu nya patternna. Berarti benar Kang, aya anu ada yang bilang teh kieu cenah. Daripada budak masuk SSB heula, mending di usia SD mah mending cobain dulu we main di futsal. Aya benerna oge. Da sampai dengan kelas 4 SD itu kan masih 5 lawan 5. Iya, iya. Sampai 7 lawan 7 maksimal. Iya. Bahkan U6, U7, U8 aja 3 lawan 3. Kita nggak ada main 5 lawan 5. Nah, kenapa 3 lawan 3? Karena dari kecil itu harus diasah 1v1, one on one. Iya, iya. Gitu. Dan itu pun juga ngaruh terhadap secara mental ya. Secara mental. Iya. Jadi kalau dari kecilnya dia berani bertumbuk gitu nya, ngadepin lawan, pasti gedenya juga berani. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada yang bobotoh pada nanya, naon beda nanya, sebenarnya sistem SSB lah anggap atau pendidikan sepak bola muda di kita sama di sana tuh tadi udah dijelasin dari mulai tingkatan grassroots, mulai dari grassroots baru bisa naik ke akademi dan lain sebagainya. Memang tingkatan di kita sangat bedanya. Iya, kita mah nggak ada roadmap, intinya itu aja sih. Nah, terus ini Kang, kalau Akang ini sebagai orang Bandung ya, pasti bobotoh, udah pasti mengikuti perkembangan Persiban lah kasarnya. Pasti ya. Dari mulai kudunya. Dari mulai apa ya? Kan liga ini tuh mengalami beberapa peraturan-peraturan lah. Dari dulu tes wajib pemain muda sekian sampai sekarang sampai hari ini teh pemain asing udah berapa? 11 nya. Tapi 7 yang main. Nah, 7 yang main, sisanya teh pemain lokalnya lah gitunya, anggap seperti itu. Nah, menurut Aya sebagai melihat eta teh kumaha sih ke sepak bola di Bandung menurut A sendiri. Sedangkan Bandung teh selalu ada apa sih pemain-pemain binaannya nu aralus gini. Akhirnya teh tidak bersinar, tapi namun di Batur teh bersinar. Itu pertamanya masalah 11 pemain asing, 7 pemain lu di lapang. Plus minus. Satu sisi itu bisa meningkatkan liga menjadi lebih kompetitif. Cok tinggal Borneo. Nah, atuh kahiji. Nah, lain orang. Pan orang 3 times in a row teh ya. Ya kan? 2 kali back to back. Kenapa Persib sampai peringkat ini teh peringkat 7-nya? Sekarang 7 kan? kan? Ya. Ya, 7. Kenapa nggak peringkat 1? Padahal kita juara. Karena tadi imbas banyaknya sekarang klub Liga 1 yang diperbolehkan merekrut pemain asing. Artinya menjadi lebih kompetitif. Tahu PSG? PSG kan satu-satunya PSG-nya, satu-satunya tim di Prancis yang menang terus. Bosen nggak sama saya pokoknya mah pasti PSG. Karena yang lain tidak memakai pemain-pemain yang berkualitas. Satu sisi itu akan meningkatkan kompetisi level di liga itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan pemain Persib, di dia mah tadi pakainya, tadi anggo, di itu mah adun bersinar. Di bola itu biasanya, terlepas dari pemain Persib, itu ada yang mana ketika di tim ini dia emang tidak bersinar. Itu yang menyebabkan dia latihan mental. Edan, orang pokoknya mah rek dibuktikan ya. Di klub eta orang bersinar. Nah, mun teu dikitukeun moal bersinar. Jadi mah ada pemacu modernnya. Pemacu tapi kieu. Da di urang mah tak aya track, tak aya ieu nya pathway gitu, roadmap. Ya, roadmap. Jadi ya pasti pemain Indonesia bukan udah pasti sih. Kemungkinan besar ya bisa dikalahkan dengan pemain asing gitu. Posisinya. Padahal pemain-pemain asing juga itu juga dari Liga 2, Liga 3. Bukan dari Liga 1-nya. Iya, betul. Kalau dari Liga 1 mah mau mungkin atuh rek mayer sabaraha asing. Iya. Nggak mungkin sok coba oleh Romeni suruh ke sini. Mau gitu? Nggak mau. Nah, kan jadi akhirnya juga dari pendidikan sepak bola muda nepikeun ka profesional itu sebenarnya ada pengaruh yang harusnya jadi satu benang merahnya bakal akan seperti apa sepak bola Indonesia teh lamun misalkan diatur ti kecil. Ti kecilna. Nah, Kang, menurut Akang nih dari kacamata Akang pribadi nih apa yang bisa diambil
sama Persib dan PSSI nih melihat situasi ilmu lah dari ilmu Akang yang diambil gitu yang bisa diterapkan teh naon minimal. PSSI ntar dulu nya, Persib heula. Persib heula we. Aduh, PSSI deui ya. Kalau Persib ya, sebenarnya Persib itu adalah klub paling modern di Indonesia dan paling besar se-Asia. Dia udah punya modal luar biasa. Bobotohna di mana-mana. Ya. Da orang teh lain bukan satu-satunya bobotoh yang ada di Inggris gitu. Udah banyak bobotoh mah di mana-mana kayak tersebar luas gitu. Tapi satu hal kalau memang Persib mau serius ya, kan Persib udah punya akademi sebenarnya. Nah, sebenarnya Persib juga akan bergantung pada liga anak-anak. Kalau liga grassroots-nya nggak bener, ya nggak akan bisa juga langsung masuk ke tahapnya juga pasti susah. Karena kalau di sana ada scout talent scout kayak saya gitu. Nah kalau di sini buat apa talent scout? Kan liganya semua anak-anak mah sama, cuma ada satu divisi. Kan kalau di sana mah ada dari divisi 5 sampai divisi Premier, habis itu ada Junior Premier League, habis itu ada lagi Pre-Academy. Jadi jelas gitu. Mun orang sebagai talent scout, orang ningalina sok, orang rek nyari ningali inu bakat mentah, tapi berbakat ya mentah, jelek, goreng, tapi berbakat. Kan udah jelas masuk ke divisi 5, nah divisi 4, divisi 3, 2, bla 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 bla. Nah sekarang Persib mau gimana sok? Dan liganya juga nggak ada, paling ningalian kompetisi. Jadi wadahna teh nggak banyak gitu nya. Wadahna nggak banyak gitu. Jadi satu-satunya adalah memperkuat orang-orang Persib dengan sertifikasi lisensi yang berkualitas. Kalau lisensinya nggak berkualitas, ya susah. Oke, Kang, tapi kenapa ya, meskipun Persib punya akademi gitu kan, tapi jarang ada pemain yang muncul gitu, nggak cuma Persib, tapi klub-klub lain juga gitu. Bedanya akademi Persib dengan grassroots naon? Buktinya, Coach Nova juga ngambil dari grassroots, bukan akademi. Akhirnya ngambil pemain dari grassroots. Dari grassroots. Bukan dari akademi. Ya buat apa ada akademi? Toh nilainya sama. Kan sekarang kalau nggak salah di Indonesia juga ada EPA ya? Iya ada EPA. Iya EPA. Iya. Sekarang tapi yang masuk ke timnas itu bisa dari grassroots. Iya, benar. Kalau itunya aja belum diperbaikin, ya buat apa ada akademi? Sehingga akademi itu tidak menjadi sebuah wadah yang eksklusif gitu. Mun orangnya masuk akademi itu, edan orang akademi ya. Wah, udah pasti orang berbakat. Nggak mungkin timnas Inggris nyari grassroots, nggak mungkin. Itu haram buat kita untuk ke sana. Memang kudu geus dipoles ongkohnya. Mungkin Gitu. bedanya seperti itu ya. Betul. Nah, kita misalnya dari timnas Inggris, rek neangan ya pemain timnas U15. Ya moal atuh ke grassroots. Pasti akan datang ke Chelsea, ke Arsenal, ke MU. Karena secara polesan udah beda gitu. Beda. Pelatih UEFA D sama UEFA C sama UEFA B sama UEFA A beda ngelatihnya. Gitu. Oke, ya kita bacain dulu nih. Tadi ada yang nanya, tapi mah rada melenceng we kita sebagai bobotohnya. Biasa we nanya nama cenah. Karena si Akang teh atau Aoki teh udah di Inggrisnya. Beda nate lain saukur sepak bola na hungkul tek-tek bengek nage pasti aya bedana gitu. Nah, itu eno nanya Kang. Kalau sistem pertiketan cenah di ditu bedana jeung di urang kumaha Kang? Tiket. Ya semua online sih. Semua tiket di sana tidak ada yang berbentuk fisik. Semua pakai barcode. Dan semua itu harus ya menjadi member. Oh, si klubnya. Kasih klub kecuali ngambil di internet, ngebeli tiketnya si member, tapi itu pasti lebih mahal. Oh, tapi mau tenan naon eta teh Kang? Misalkan Kalau ketahuan nggak boleh. Oh, ketahuan pas biasanya kalau ketahuan teh lamun di-scan. Ente biasa nama pan. Setiap bangku itu sudah ada area CCTV. Misalnya sektor A27, A25, A29, sektor A CCTV. Nah, kalau dia setiap minggu berganti orang, berarti dia ngejualin tiket. Gitu. Ya. Jadi
nya beda di wae nya sistem pertiketan ge jika nama da lamun diobrolkeun beda nama bakal loba pisan ya nya Loba pisan. loba pisan Bisa bahaya ya. bisa bahaya loba pisan mah tapi ayeuna urang ieu lah AA sebagai orang Bandung nu jelas bobotoh oge kadang sok greget teu lain gregetnya kadang saya mah lamun Mun ningali Persib eleh. ya itu mah pasti atuh KBG tapi gini saya kunaon resep main FM teh cik aing jadi pelatih Persib lah gitunya dengan cara pola urang gitunya jika orang ngarekrut youth of development terus si youth of development teh dititah ke urang keur neangan pelatih di setiap kelompok usia gitu nah lamun AA sendiri ya lamun dipercaya ayeuna ya ku saya ku saya untuk apa ya memperbaiki tingkat apa pendidikan Persib, akademi Persib. Di mana rek mulaina? Ya orang scouting atuh. Orang pasti datang ke ya non teh liga-liganya. Datang ke Jakarta, datang ke Jawa Tengah. Akademi itu wajib mensponsori. Jadi dia ketika misalnya kita ngambil orangnya, dia tuh harus membiayain perjalanannya. Nah, masalahnya Persib siap tuh. Punya nggak uang buat bener-bener membangun akademi? Iya, iya. Karena kalau misalnya umpama ya, orang rek ngambil, wah, ayo emas, berlian di Bogor. Orang kudu ngomong ke orang tuanya, Pak, anak bapak berbakat pisan. Mau nggak di Bandung latihan sama Persib? Lah, kumaha tuh sekolahnya? Ya dibiayaan. Diurus ku Persib. Siap tuh. Jadi memang harus ada tim yang melakukan development education. Jadi bukan berarti akademi mangan bola unggul. Ada education development yang ngurusin pendidikan, ngurusin rumahnya, ngurusin gizinya. Nah jadi saya mah ya pasti akan ngebuat itu dulu. Bahwa Persib harus siap dulu membangun infrastruktur akademi. Satu. Yang kedua, ya pasti saya akan nyari ya. Saya sebagai scout. Nah tapi tadi ya harus memang benar ada orang yang punya sertifikasi scout, bukan asal pelatih. Contoh, nu kacrutnya, PSSI merekrut saat si itu di Belanda, pelatih Belanda nu botak, Alex Tahamatanya, Ya, apa? Alex. Simon. Iya. Itu orang hebat pisan sebagai pelatih grassroots, bukan sebagai scout. Si eta teu boga sertifikasi scout. Direkrut menjadi scout. Ya. Salah kan? Asal Belanda we pokoknya mah orang rekrut. Nu penting bule. Nu penting bule aya Belandana. Kan gitu. Nah, jadi harus benar-benar orang yang punya sertifikasi scout. Sehingga dia tahu betul ketika dia kaki kanan lebih lemah dari kaki kiri atau sebaliknya. Dia tahu nggak bahwa dia nggak punya kemampuan ability untuk bola atas. Komprehensif gitu scout itu. Apakah dia loncatnya bagus dalam duel atas? Apakah dia berani challenge tackle? Apakah dia berani main body to body gitu. Jadi harus ada orang yang punya sekomprehensif itu, bukan berarti oh si eta edan lainna gocekna luar biasa bukan. Gitu. Tapi kalau di Inggris ya di akademi gitu, eta teh digaji teh si pemain si bodak-bodak eta teh. Kalau sampai dengan umur 15 tahun tidak digaji. Tapi dia dijamin. Tapi dia begini. Sekolahnya dia bisa dijemput. Setiap kali kita pergi ke pertandingan, kita yang dibayar 30 pound sebagai ongkos transport. Digaji enggak, tapi kita diurusin. Nah, siap tuh Persib gitu. Berarti diperhatikan gitu dari mulai asrama. Jadi serius gitu. Sekolahna serius. Nah, untuk menjadi klub yang bintangnya itu ada bintang 5, ya ada sertifikasi gitu. Dia harus memiliki infrastruktur akademi. Akademi itu punya 4 tingkat. Kategori 4, kategori 3, kategori 2, kategori 1. Yang paling tinggi itu kategori 1. Nah, orang rek nganyin akademi Persib harus dimulai dari kategori 4. Baru nanti bertahap sampai kategori 1. Gitu. Tah, gitu Bobotoh. Tapi gitu. Udah pernah dihubungi sama Persib? Tacan Tah, kumaha ieu sih? Kumaha tuh Persib? Persib. Tapi lamun misalkan ya tiba-tiba ditelepon misalkan, Kang, ya bantu atuh ya Persib ke pendidikan anak mudana kumaha ya kira-kira?
pasti dibantu atuh. Ah, 100%. kumaha Balik mau. gua tah dibantu cenah 100%. Komo udah punya lisensi. Lisensi. Iya. Hayu atuh sip ah. Tah. Jadi emang ge ya Kang. Orang Bandung mah selalu lain budak leutik hungkul anu hayang di Persib teh gitunya. Jadi cita-cita anak orang Bandung intinya anak kecil teh hayang jadi pemain Persib. Iya. Nah, begitupun juga meureun lamun urang sekolah kepelatihan ge nya aya Enak lah latih nya. Persib. Lamun misalkan ditelepon mah Kang, ieu dibantos atuh ieu akademina siap tuh Kang. Ya, siap atuh. Nah, Mun siap. Persibnya Mun Persib. Mun Persib. Mun lain? ente lah. Alah anjing. Keren bobotoh pisan berarti sih ada ya. Ya. Ngan Persib unggul. Persib Nah, tapi soal Persib ada tanya soal Persib. kumaha? Iya kan kerame ya. Beckham pemain Persib, dia melewati berbagai kompetisi berbagai kelompok usia Persib ya. Persib muda sampai senior. Terus kemudian juga di timnas juga sama, dia di timnas muda sampai timnas senior. Kemarin itu kan Beckham dapat hujatan cukup keras gitu. Kira-kira apa nih Beckham sebagai dia representasi pemain muda pemain yang muncul dari berbagai kelompok umur yang harus dilakukan sekarang oleh Beckham gitu. Beckham itu bagus untuk potensi di Liga Nasionalnya. Yeah. Beckham itu salah satu bakat alami yang dimiliki oleh Indonesia. Masalahnya dia di Liga Indonesia. Dia harus betul-betul main di luar. Harus berani endbornya. Betul, harus berani merasakan perbedaan antara liga di sini sama di luar. Gitu. Mungkin minimal lah ke Thailand, ke Malaysia, cari pengalaman. Karena sekali lagi Beckham di sini jago, belum tentu di luar. Nah, orang luar belum tentu juga jago di sini. Kan banyak. Persib ngerekrut pemain gagal. Nggak usah disebut lah. Tapi kan ada gitu ya. Salah satunya kan Carlton Cole, Kole. Kan eta disebut nanti lamun cek bobotoh mah golden. Kan eta golden era. Ya, golden era. Aku jadi golden ngerakeun. Golden ngerakeun. Oke, Kang. Udah masuk challenge belum sih ini? Boleh mau ngasih challenge. Nah, kalau jadi pelatih nih ya, soal timnas. Challenge. Kita masih soal timnas kemarin ya. Enggak, tanya dulu. Ngomong di challenge-nya untuk pilih timnas atau challenge-nya pilih Persib? Boleh, kalau saya mau bantu timnas atau Persib? Apa aja? Apa? Sok, boleh. Sok. Nah, ini kalau timnas nih ya, nih lebih memilih pemain yang sering bermain tapi di Liga 1 atau pemain yang jarang main tapi dia berkarir di Eropa. Lebih pemain yang mana? Mau dipilih kurang. Nah, bermain itu penting. Tapi bermain di Liga 1 juga bukan solusi gitu. Maksudnya kayaknya mendingan milih Beckham atau Marcelino. Kan Marcelino di luar. Tapi nggak pernah dapat jarang bermain. Menit bermain atau milih Beckham. Susah ya. Marcelino itu punya pakem luar. Tapi belum teruji di lapangan. Kenapa? Karena dia belum ada di lapangan. Beckham kecuali ngelawannya Malaysia, orang milih Beckham. Tapi kalau kita bicaranya ngelawan Irak, Saudi Arabia, Curacao, agak susah memilih potensi yang dari dalam. Pertanyaannya kan kenapa? Berarti terpercaya dong kasih Beckham. Lain terpercaya. Kita harus ngelihat gaya permainan. Nah, di dalam taktikal kita tuh ada yang namanya gaya permainannya seperti apa. Makanya kadang-kadang gini, nah si Eta tadi main kan, pan kamari halus main kacau ya pelatih. Bukan, karena lawan kita itu beda taktikalnya. Sehingga kita harus mencari pemain yang pas untuk menghadang orang itu gitu. Nah, kalau kita bicaranya Beckham ya, kalau main Asia harus dipilih Beckham. Harus wajib itu mah. Tapi kalau lawan Jepang, lawan Australia, lawan Saudi Arabia, lawan Qatar, ya nggak bisa. Karena dia belum teruji. Dia belum pernah diuji. Tapi kalau orang diaspora main untuk lawan Malaysia, udah pasti keuji. Iya. Wanieun. Sok Beckham ngadu jeung Beckham beneran gitu ya. Cole Palmer gitu, Essien. Ripuh. Bukan berarti Beckhamnya jelek. Tapi dia belum punya pengalaman gitu. Jadi ini bukan masalah si Beckham abal-abal, ente. Ya memang butuh OG-nya penting nak. Iya, betul. Udah berani main keluar teh mungkin salah satunya ya tadi iya. Iya betul. Untuk naikin level. Saya mah berharap Beckham teh
justru jangan diambil di Persib terus. Dia harus betul-betul didorong keluar. Nah, Tam, siap Tam. Oke, telepon we langsung Tam. Segan bisa di iya kan. Padahal Mas Eta para tawaran Thailand namanya padahal cokotnya pada namanya. Tapi ligana tong liga nu di bawah di hadapan orang ya. Oh, kudu nu di atasnya. Kan kita mah sama Kamboja juga kalah konvensinya. Iya. Kalah ke Kamboja kalah konvensi. Ya benar Kamboja. Kita kalah konvensi kemarin berdasarkan peringkat. Serius turun kemarin. Tah. Tapi mungkin untuk Liga Indonesia atau Indonesia sepak bola Indonesia teh tong jauh-jauh pengen belajar heula ka luar. Lamun ningali Jepang sendirinya mungkin negara dengan sepak bola tersukses saat ini ya di Asia. Salah satunya Jepang. Pasti. Padahal cenah Kang nya baheula teh Jepang teh cenah diajar ka urang. Betul, tahun 80. Nah, bisa gitu. Nah, bisa gitu kumaha Cikang? Karena grassroots-nya diperbaiki. Ya. Jepang itu langsung memperbaiki akar masalah. Iya. Mun orang memperbaiki drama masalah. Oke. Jadi drama napan orang resep drakor. Iya, jadi Sampai level-level sekolah kan Jepang gitu kan mereka sepak bolanya itu di selain level sekolah. Eta kerenna Jepang teh selain manehna kan pas sempat mereka teh nggak punya budak politik teh anu main bola baheula teh permasalahanna. Ini mah Beda enak. Jadi dijieun kartun lah anu Subasa. Iya. Padahal pada saat itu teh belum seperti dalam film Subasa. Sebenarnya kita teh punya momentum. Tapi nah eta mah tergantung satset teh. Mun saya eta mah teh satsetnya cenah mah satset, tapi kan Dukanya. Nah, satu lagi Pacong. Ulah ditanya saha ieu gitu mah. Geus Saya mendengar Kak Oki ini katanya tuh bahwa sepertinya pelatih di Indonesia itu perlu ada pelatihan lagi gitu kan. Nah, saya melihat fenomena di Indonesia saat ini di seluruh tim Liga 1 pun cuma satu pelatih dari asli Indonesia. Dulu kan banyak banget ya, ada Rahmat Darmawan, Ajay Hartono. Sekarang cuma Joko Susilo di Malut. Nah, artinya ada terjadi penurunan karir ya. Dulu kan banyak pelatih Indonesia di Liga 1, sekarang tuh malah makin turun. Sekelas Jaya Hartono, terus Rahmat Darmawan, kemudian itu pada turun tuh mungkin ada apa ya? lisensinya nggak benar. Oke. Aya nu lisensi bodong. Aya nu lisensian. Manyang lisensi di PSSI AFC apa PSSI nya ngan 2-3 hari 5 hari lah dapat. Ya padahal kan sering ya, ada pelatihan-pelatihan pas sering lah pelatihan. Punya lisensi gitu. C bisa seminggu dapat. Eta urang teh momen tapi ya bingungnya nya kitu modenya. Ya udah memang tuh serius weh. Eta mah ladang duit weh. Sigana. Ya. Tah, sebelum ke pertanyaan terakhir, Teng ya. Ini tuh ada pertanyaan pamungkas lah. Waduh. Saya bakal barangkali buat di sini penonton yang ada mau bertanya sama Aoki. Boleh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Sok. Nanya naon? Naonnya? Paling ini Kang. Tah. Kumaha. Ini ada pertanyaan langsung. Kan udah ke filosofi, terus grassroots-nya gimana, sepatuannya gimana. Nah, untuk menghidupi semuanya kan secara bisnisnya harus jalan. Pengen tahu gitu bisnis bola di London khususnya kayak gimana gitu. Terus melihat contohnya bisnis di bola khususnya di Persib atau di Indonesia kayak gimana, ini harusnya berjalannya gitu. Saya nggak percaya ada satu klub yang di Indonesia untung. Termasuk Persib sekalipun. Bohong. Ya. Nggak percaya. Bola itu ngebakar duit. Di Indonesia ya. Itu ngebakar duit. Itu hanya menjadi ajang ya bahagia-bahagia iyalah ya. Kenapa sulit? Karena dia kembali lagi tidak mengetahui siklus bisnisnya. Emang brand merek baju terkenal di dunia naon? Nu paling mahal. Bukan paling terkenal, terkenal dan mahal. Nomor 1 brand terkenal di dunia yang merek apa? Stone Island? Salah, Nike. Oh. Nike. Kenapa Nike menjadi brand termahal dan terkenal di dunia? Karena Nike membangun mindsetnya tuh dari anak-anak. Basket dari anak-anak, sepak bola dari anak-anak, semua olahraga dari anak-anak tuh dibangun di situ. Nah, sepak bola itu kalau dia tidak membangun akademi dan grassroots, gimana cara dia untung? Kenapa bola itu identik dengan komunitas? Bola itu komunitas. Ya. Jadi kalau ada
suatu klub bola di Liga 1, Liga Utama, terus dia nggak ada penonton, berarti itu mah nggak ada komunitas. Kok bisa ada di Liga 1? Nah, Persib berapa juta, Cing? 60 juta, 30 juta? Subscribernya? Enggak. Seluruh fans di dunia. Anjir, loh, bisa gimana ya? Kalau nggak salah 30 juta atau 60 juta gitu. Ya. Bayangin, sebenarnya Persib itu bisa menjadi klub terkaya di dunia. Sayangnya, dia tidak membangun komunitas-komunitas grassroots. Karena pada saat saya punya grassroots, yang datang siapa, Cing? Orang tuanya, bapaknya, kakeknya, neneknya, pada ngelihat main bola, kakaknya, adiknya. Dan itu dilakukan bertahun-tahun dari mulai U6 sampai U16. Berarti kan ada 10 tahun tuh spektrumnya. Coba itu dibayangkan, itu dilakukan sampai 10 tahun. Berarti berapa orang? Kan banyak. Wih, eta tim urang bahasa urang leutik. Sok atuh disupport, tiba-tiba dia masuk ke Liga 4. Kita kan sebagai orang yang pernah ada di klub itu, wah itu mah gua support lah sampai mati. Karena gua dulu dari situ hidupnya. Mike masuk ke Liga 3, tuh tinggali ayeuna mah di Liga 3. Semua naik lagi. Liga 2, tuh lihat. Sekarang udah sampai Liga 2. Dari zaman kakek, ngomong napan gitu. Benar. Berjenjangnya. Akhirnya dia ini. Contohnya, mun ieu rek jadi klub bola bisa. Ini non, Explore Persib. Rek jadi klub bola bisa. Kenapa? Karena dia punya komunitas. Tapi harus dibangun dari grassroots. Dari U6 sampai U16. Nyamun boga anak lalaki kan pasti nyosok di ieu atuh, di dieu we atuh. Maunya di ditu. Akhirnya jadi komunitas. Padahal komunitas itu yang paling utama untuk nyawa sebuah klub. Benar. Gitu. Nah, masalahnya banyak klub sepak bola bahkan hampir semua sepak bola di Indonesia tidak menggunakan komunitasnya, malah jadi lawan. Mun eta dijadikeun lawan, nya kumaha rek hidup atuh. Gitu. Dicekat-cekat, dikasih jarak gitu. Terjadi. Dikasih jarak. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Boleh. Sok, boleh. Kan dari tadi ngobrolinnya serius pisan nih. Serius, coba. Terlalu serius ya. Ngobrolin lisensi, klub dan lain-lainnya. Ini sedikit melenceng. Kan Auk itu tinggalnya di London nih. Di London tuh banyak pisan klub-klub besar deh. Nah, ada nggak sih? Bukan ada, pasti ada ya. Supporter teh tiap weekend teh ketemu. Dan gimana sih supporter di London teh kalau ketemu teh? Apakah emang ledek-ledek atau gelut atau kumaha gitu di sana teh? Kan kalau di Indonesia mah tahu sendiri ya, kayak jersey di kota rival teh jolpuk tok. Kalau di sana kebetulan pernah ke sana, yang cuek mah cuek gitu. Nah, kemudian Aoki lebih tahu gitu. Sebenarnya yang namanya ultras itu penting dan wajib ada. Ultras dan hooligan gini ya. Wajib. Kenapa? Karena ultras itulah yang benar-benar die hardnya sebuah klub. Wajib. Sok. Mana ultras di klub London yang ada ultras? Satu aja, nggak ada. Semua tuh punya ultras, pasti ada ultras. Nah, ultras itu dia memegang peranan penting untuk menghidupkan komunitas. Balik deh. Itu penting. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaannya, gimana sih kalau saling ketemu? Ya, mayoritas itu bukan ultras. Ultras mah sebagian kecil atuh. Tapi suaranya paling keras. Nah, kalau saya ketemu sama fans Arsenal biasa weh. Biasa weh. Kalau saya ketemu sama fans Tottenham biasa weh. Cuman di sana itu memang ada blok ultras yang tidak boleh dimasuki oleh fans lain. Itu selalu ada. Contoh ya. Tribunnya gitu. Saya punya tribun, saya selalu ada di tribun Chelsea. Nah, di tribun saya itu tidak boleh ada orang yang pakai baju lawan. Kalau ada, saat itu juga langsung dikeluarin. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi sebenarnya bentrokan itu terjadi di yang lebih kecil, bukan yang di klub besar. Kenapa di klub kecil terjadi? Karena dia sedang mencari nama, validasi. Ya. Tapi kalau yang besar, ngapain juga gitu? Orang manggas gede, tinggal best club of the world. Ngapain lagi Kandinya ribut? deui, Iya, ngapain lagi ribut sok. Tapi kalau klub-klub kecil, dia butuh itu karena dia butuh eksistensi. Nyala muntuk itu kumaha rek. Itulah kenapa ajang Piala FA,
Carabao itu lebih sering banyak pertempurannya daripada keseruan di pertandingannya. Iya. Gitu kan ya. Karena dari multi liganya. Ya ini kayak Di liga handap. ini gua ketemu klub apa gitu kan, klub Premier League gitu kan, padahal dia kan divisi berapa, Championship gitu kan atau League gitu kan. Ya. Tapi ada aturan sebuah klub itu kalau sampai tidak bisa mengatur fansnya, kita bisa kena denda. Itu ada aturan itu. Nah makanya kita harus bisa meng-engage. Justru sama ultras kita harus meng-engage biar nggak ada bentrokan itu. Tapi kalau kita nggak pernah nge-engage, ya udah pasti ada bentrokan. Iya. Pasti itu. Dan bahkan diatur ya ada beberapa sistem kayak bubble match dari Iya. pemerintah juga itu kan, Iya. moda transportasinya gitu kan, keluar Dan masuknya, ultras itu evakuasinya gitu udah diatur. pasti dikasih distribusi tiket. Wajib dia harus datang. Bahkan dijadikan kawan. Karena dia yang punya yang benar-benar jing mempertaruhkan kesana Justru mun mah aya nanaon jeung pemain urang, si eta nu pangharepna. Tapi kan di kita kan beda. justru di perangan di orang mah. Jadi perang. Ya. Disangka nama troublemaker kan Iya. gitu. Harus santun terus ya kayaknya ya. Terus Padahal itu teh berarti kalau di Inggris mah itu teh salah satu peranan penting buat klub. Super penting. Memang kita ada aturannya. Untuk mengatur klub itu kita memang ada aturannya. Gimana cara kita mengatur fans sehingga ada namanya community development. Oh. Iya. Ada, coba aja buka Chelsea Community Development, Arsenal Community Development. Iya, Siapa yang dirangkul? Ya orang-orang dari Ultras. Mereka dikasih pelatihan lisensi sepak bola biar dia ngajar. Karena Ultras itu orang paling loyal. Harusnya ya, bobotoh urang itu yang harus dikasih beasiswa sama Persib. Tah. Karena akhirnya jadi mengabdi. Bener tuh? Bener. Ya. Oke, nah jadi sebenarnya mah kieu teh dari hasil obrolan yang Aoki hari ini teh. Orang offside tuh. Henteu apa teh. Si offside. Serius saya. Kira. Jadi ini udah ngaren ngidur ngobrol sama Aoki ya, tapi intinya ternyata jika mempertanyakan perbedaannya tuh sebetulnya ada di struktur. Struktur jadi dari mulai multi liga nanya bahkan ternyata tadi orangnya baru tahu kalau misalkan mau masuk ke akademi teh memang kudu mengalami prosesnya di grassroots. Iya. Dan si klub lamun mau scouting itu nyarinya scouting juga grassroots. Jadi ya mungkin perbedaannya kalau ditanya tadi cek orangnya jika misalkan ditanyakan perbedaannya itu nyaris pasti bakal loba pisan. Iya. Loba pisan. Ya minimal kalau misalnya di federasi tidak ada roadmap, klub punya inisiatif, punya roadmapnya sendiri gitu. Minimal gitu. Jadi aja. mulai latih klubnya. Iya gitu. Kalau misalnya federasi nggak punya roadmap ya nggak apa-apa gitu kan. Emang aya Nggak gitu mungkin federasi? bebal. Nah itu dia kan selalu saya pertanyakan. Itu emang aya gitu di orang federasi. Haus. Malah. Ya minimal Pancingan mah ada. Ya. Nah, meh orang nanya, emang kumaha? Nah, yang gitu. kan. Terus ya. Oke ya. Nah, ini pertanyaan pamungkas. Yang ditahu sama Oki mah Ultras ya. Heeh. Jadi Ultras itu garis bawah itu supporter Nebara Rangonan. Ya mungkin garis keras lah kalau lebih garis keras ya, lah. secara ini garis keras lah. Karena banyak ya, selain Ultras juga sebenarnya banyak. Di tiap tidak mungkin jika di Crystal Palace kan memang menyebutkan mereka Ultras, tapi kalau di tempat yang lain mungkin tidak menamakan. Iya, tidak menamakan. Ya intinya mah hooligan lah. Garisnya hooligan, garis keras. Hooligan kan ada bagi-bagi sektor lagi. Chelsea aja beda. Hooligan A sama hooligan B padahal sama-sama Chelsea. Iya. Kalau Chelsea kalau nggak salah headhunter. Headhunter itu rasis loh padahal lah. Sangat rasis. Ya, headhunter. Tapi kan dirangkul. Dirangkul. Iya. Dirangkul sama Chelsea. Tapi cocok sih Kang Oki scouting. Chelsea ini kan punya banyak pemain yang scoutingnya bagus-bagus sudah disebarkan ya, banyak banget. Chelsea lamun misalkan tinggal di FMG pemain Chelsea paling banyak eta no. Iya. Jadi mun orang main FM-nya, orang make klub di Indonesia, terus Gus pokoknya mah dikumahakeun gitu nya, mau bisa tembus. Coba aja lah. Ya, Tapi emang ada mirip Chelsea jeung Persibnya. Soal akademi leban alus tapi pemain leban alus tapi leban sebar gitu. Iya sih. Ada mirip Chelsea jeung Persib kan emang pemain akademi kan harus cari menit bermain. Iya. Halus aja di luarnya juga di luar halus karek balik deui gitu. Muhammad Salah Gitu. Terus Lukaku kan Lukaku dulunya dari Chelsea. Sekarang yang di Liverpool. Saha
Oh, Umoha ya? Iya. Ngumohanya. Ngumohanya. Banyak. Keren. Nah, sekarang pertanyaan pamungkas. Menurut Aoki atau dari kacamata Aoki, bisa nggak Liga Indonesia teh maju? Enggak. Kenapa? Kalau masih kayak begini cara ngurusnya, nggak akan maju. Karena yang diperbaiki itu adalah justru timnasnya. Iya. Bukan memperbaiki substansi dari sepak bola Indonesia. Timnas harus diperbaikin, wajib ya mah. Tapi yang paling utama menurut saya sistem dan grassroots. Iya. Sistem kita masalah wasit, masalah pelatih bodong, masalah loba lah. Iya. Jadi itu harus diperbaiki. Lebih banyak ya. Perbaiki, jangan cuma jadikan modal politiknya aja. Betul. Betul. Matakna kudu nyari ketua federasi nu bener. Emang kalau yo bisa anjing mancing apa ya orang emang nu ayeuna Bener. Urang tuh jadi aktor, bro, eta mah. ada yo anjing editor yo anjing kan Oh, jadi aktor gitu. itu jadi orang kayak emang nu ayeuna kunaon gitu tah gitu. Halus. Gitu. Geus menang duit warak. Aduh, itu kan jadi Orang Menpora oke nyarekan ketua PSSI. oh gitu dia nggak apa-apa Geus sebenarnya. Menpora. nya aya Nya dede eta, dede gitu. gemes kayak kala tuh kada Lah, jadi hayang kalapa. editor emang kudu rada jago Harusnya bisa tiba-tiba aya neror gitu editor. Nah, berarti intinya bukan tidak bisa maju, tapi harus ada yang diperbaiki mungkin. Banyak prasyaratnya untuk diperbaiki. Iya. Nah, yang pertanyaan terakhir lagi, Kan udah mau diperbaiki, dapat duit 200 miliar. anjing. Oh, ya udah. Lanjut. Nah, sekarang sebagai orang Bandung, sebagai bobotoh, pesan apa yang lihat, yang mau berikan buat Persib? Persib saat ini mah udah menurut saya ya Hmm. sistem yang udah terbangun, manajemennya udah lebih bagus lah, lebih modern, lebih teratur. Tapi terutama dalam hal grassroots, dalam masalah akademi, berhubungan dengan bobotoh, itu mungkin harus ya dikelola dengan lebih baik lah. Lebih baik lagi. Gitu. Nah, dan buat bobotoh khususnya ke Persib lah sih, ke Nah, Persib. Persib. Kalau yang mau kontaknya Aoki, langsung aja ke Explore Persib. tapi bener ditanya deh gue rasa kali Aoki lamun ditelepon ku Persib untuk ngebantu nge-manage pemain muda Persib atau untuk Mun Persib, hayu. Mun Persib. Persib. Mun Hayu. Persib pasti. Tah. Mun Persibnya Jadi nges tuh kudu ditanya ge sebenarnya mah nggak siap. Komo ditanya nya gitu. mau mah. ditanya. Iya. Berarti siap atau henteu? Ya pasti siap atau Nah, eta bobotoh gitu. Mun jawaban. federasi tebelul mengembangkan pemain, minimal Persib kudu belul, bener tuh. Eta bener. Persib. Ya, tapi da Persib mah menurut orangnya lain pemain hungkul sebenarnya lamun ngomongkeun nya Persib ya, ngomongkeun bakat geus loba nya. Ngomongkeun pemain ge nya geus pasti loba. Coba sponsor ngantri, bro. Sponsor aya, Oh, jeung ngantri. jelema nu bisa, nu pinter teh loba. Loba. Nah, salah sahijina Aoki, bilih ieu mah Persib Prayogi nya. Orang Bandung. Telepon we mereka gitu nya. Paling jadi itu namanya sabaraha. Gitu aja, bobotoh aduh hatur nuhun pisan. Saya Acong Saya Randinteng. bersama Oki. mengucapkan terima kasih di ngobrol Explore. di episode pertama ini. Mudah-mudahan kita ada episode selanjutnya Ya. untuk ngobrol-ngobrol lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah.